Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita, tempat di mana setiap potongan cerita membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang terlupakan atau mungkin lebih jauh ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Jangan lupa untuk subscribe, suka dan komen. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Pada masa lampau, di sebuah kerajaan besar di Pulau Belitung, hidup seorang putri yang terkenal karena kecantikannya. Parasnya menyejukkan mata siapa saja yang memandang, dan tutur katanya mampu meredakan amarah raja sekalipun. Namun di balik keindahan itu, putri kerajaan menyimpan kesepian mendalam. Hari-harinya hanya dihabiskan di balik dinding istana, ditemani seekor anjing setia yang selalu mengiringi langkahnya. Tak ada sahabat, tak ada cinta sejati, hanya binatang itu yang mengerti isi hatinya. Suatu malam, ketika langit kelam tanpa bintang, terjadi sesuatu yang melanggar hukum alam. Dalam keputusasaan yang membungkus jiwanya, sang putri melewati batas larangan. Hubungan terlarang terjadi antara dirinya dan anjing kesayangan, yang dianggapnya satu-satunya makhluk yang mencintainya tanpa syarat. Tak lama kemudian, putri merasakan perubahan pada tubuhnya. Perutnya mulai membesar, pertanda kehidupan baru tumbuh dalam rahimnya. Namun kali ini kehidupan itu lahir dari dosa. Ketika rakyat istana mengetahui aib besar tersebut, amarah pun membuncah. Raja, ayah sang putri, tidak sanggup menahan rasa malu dan murkanya. Demi menjaga kehormatan keluarga dan menghapus noda yang mencoreng nama besar kerajaan, ia mengusir putrinya ke tengah hutan belantara. Dalam keadaan mengandung, tanpa pelindung kecuali anjing setia, sang putri menuruti perintah ayahnya. Dengan hati remuk, ia meninggalkan segala kemewahan, berjalan menembus kegelapan menuju kesunyian abadi. Di tengah rimba yang lebat dan liar, sang putri membangun tempat perlindungan sederhana dari ranting dan daun. Bulan demi bulan ia bertahan hidup dengan mencari akar dan buah-buahan, dibantu oleh anjing yang tetap setia menemaninya. Ketika musim hujan datang, dalam sebuah malam dingin dan berangin, sang putri melahirkan. Jeritan bayi bercampur lolongan anjing memenuhi udara, menandai lahirnya seorang anak yang bukan manusia biasa, namun juga bukan hewan sepenuhnya. Bayi laki-laki itu lahir dengan tubuh manusia, namun punggungnya ditumbuhi bulu halus dan di antara pinggangnya menjulur sebuah ekor panjang. Sang putri menatap anaknya dengan tangisan bercampur haru dan ngeri. Meski anak itu membawa tanda dosa, ia tetap darah dagingnya. Ia menamai anak itu secara rahasia dan berjanji untuk membesarkannya penuh cinta, apapun yang terjadi. Sang anjing menjadi penjaga, mengawasi bayi itu dengan tatapan setia dan lembut. Tahun-tahun berlalu dalam sepi dan perjuangan. Anak itu tumbuh menjadi remaja bertubuh kekar, dengan kekuatan jauh melebihi manusia biasa. Ia diajari berburu binatang liar, membuat jebakan, membaca arah angin, dan mengenal suara burung. Meski hidup di alam keras, ia tak pernah kekurangan kasih sayang. Namun, setiap kali ia bercermin di air, melihat ekornya melambai-lambai, hatinya dihinggapi rasa asing, rasa malu dan kemarahan yang perlahan membusuk di dasar jiwa. Semakin dewasa, pemuda itu mulai bertanya-tanya tentang jati dirinya. Mengapa tubuhnya berbeda? Mengapa ia hidup tersembunyi di hutan, jauh dari manusia? Sang putri, dengan berat hati, akhirnya membuka rahasia kelam yang selama ini dikuburnya. Dengan air mata berlinang, ia menceritakan asal-muasal sang pemuda, tentang hubungan terlarang yang melahirkannya, tentang darah anjing yang mengalir dalam nadi. Mendengar itu, pemuda itu merasakan hatinya terbelah antara benci dan iba. Rasa malu yang membara mengubah jiwanya menjadi penuh amarah. Ia merasa dunia telah mengkhianatinya sebelum ia sempat memilih jalannya sendiri. Dengan ekor yang ia anggap kutukan, ia bertekad membuktikan bahwa dirinya layak dihormati.
Pada suatu pagi, setelah mengubur jasad ibunya yang wafat karena sakit, ia meninggalkan hutan. Langkahnya berat namun mantap, membawa dirinya menuju dunia manusia, dunia yang pernah membuangnya sebelum ia lahir. Kerajaan yang dulu membuang putri itu kini tengah dilanda kekacauan. Raja telah mangkat, dan para bangsawan bertikai memperebutkan tahta. Dalam kekacauan itu, rakyat menderita kelaparan dan merasa kehilangan arah. Melihat kesempatan itu, pemuda berekor ini tampil ke hadapan rakyat. Dengan kekuatan luar biasa dan kecerdikan yang diwarisinya dari ibunya, ia berhasil menundukkan para bangsawan satu persatu. Rakyat yang putus asa menyambutnya sebagai penyelamat. Tanpa banyak perlawanan, pemuda itu dinobatkan sebagai raja baru. Ia mengenakan jubah panjang untuk menyembunyikan ekornya dari pandangan rakyat. Dalam masa awal pemerintahannya, Raja Berekor, demikian ia mulai dijuluki secara diam-diam, membawa perubahan besar. Ia membangun jalan, mengamankan perbatasan, dan menghidupkan kembali perdagangan. Namun di balik kejayaan itu, hati sang raja tetap dirundung kehampaan, rasa kosong yang perlahan menumbuhkan kegelapan. Kesepian menjadi teman setia sang raja di balik singgasana megahnya. Ia merasa bahwa meski semua orang berlutut di hadapannya, tidak seorang pun benar-benar mencintainya. Malam-malamnya panjang dan dingin, ditemani hanya oleh bayang-bayang ketakutan dan bisikan ekornya sendiri. Ia mulai meragukan kesetiaan para bangsawannya, mulai membenci canda tawa para pelayan istana. Setiap bisikan kecil seolah menjadi hinaan terhadap asal-usulnya yang hina. Dalam kegundahan itu, pada suatu malam yang sunyi, Raja Berekor memanggil juru masaknya yang paling dipercaya. Duduk di meja makan besar yang sepi, ia mengeluhkan betapa hambarnya kehidupan ini, betapa makanan-makanan terbaik dunia tak lagi memberinya rasa puas. Sang juru masak, seorang pria tua bermata tajam, dengan suara serak berbisik, "Baginda, hanya satu rasa yang belum pernah Anda cicipi. Rasa daging manusia." Sebuah ide terlarang pun menancap di benak sang raja. Raja Berekor memandang juru masaknya dengan mata yang berkilat aneh. Awalnya ia merasa jijik, namun perlahan rasa penasaran menguasai pikirannya. Bagaimana mungkin rasa manusia berbeda dengan hewan lainnya, tanyanya setengah berbisik. Sang juru masak hanya tersenyum tipis, membungkuk hormat, lalu berkata bahwa manusia adalah makhluk termanis, penuh rasa kehidupan. Malam itu, benih kegelapan tumbuh dalam hati sang raja, menunggu saatnya untuk berkembang menjadi petaka. Keesokan harinya, di ruang bawah tanah istana, Raja Berekor memerintahkan penculikan atas seorang tahanan. Tanpa sepengetahuan rakyat, tubuh tahanan itu dihidangkan dalam piring-piring mewah, disajikan dengan bumbu dan rempah terbaik. Dengan tangan bergetar, Raja Berekor mencicipi potongan pertama. Lidahnya gemetar. Sensasi rasa itu berbeda, gurih, manis, penuh kekuatan. Sebuah sensasi kenikmatan gelap membanjiri dirinya, seolah ia menemukan bagian dirinya yang selama ini hilang. Sejak hari itu, Raja Berekor tidak bisa lagi menikmati makanan biasa. Ia mulai menginginkan lebih banyak daging manusia. Dengan licik, ia memerintahkan penangkapan rahasia terhadap rakyat miskin, pengemis, atau budak-budak tak berdaya. Setiap malam, pesta rahasia diadakan di ruang bawah tanah, dengan iringan musik dan wewangian yang menutupi aroma busuk dari kejahatan yang tengah berlangsung. Semakin sering ia makan, semakin kuat pula tubuh dan hasrat buasnya. Lambat laun, keanehan mulai tercium di istana. Pelayan-pelayan menghilang tanpa jejak. Beberapa bangsawan yang mengkritik sang raja tiba-tiba dikabarkan meninggal mendadak. Namun tidak ada yang berani mengungkapkan kecurigaan. Wajah Raja Berekor kini selalu dihiasi senyum dingin dan tatapan tajam. Ia menjadi lebih beringas, lebih mudah marah, dan tidak segan menghukum mati siapapun yang membuatnya kecewa, meski hanya karena kesalahan kecil.
Ketakutan menyelimuti seluruh kerajaan. Rakyat memilih menunduk dalam bisu, para bangsawan pura-pura memuji dengan senyum gemetar. Istana yang dahulu ramai dengan pesta kini menjadi tempat bisu yang mencekam. Namun di tengah kegelapan itu, Raja Berekor justru merasa hidup. Ia menikmati ketakutan yang terpancar dari mata orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia melihat tubuh membungkuk gemetar di hadapannya, nafsunya untuk mencabik dan mencicipi daging manusia makin membuncah. Suatu hari Raja Berekor merasa bosan dengan daging rakyat. Ia mulai menginginkan sesuatu yang lebih nikmat, sesuatu yang lebih berkelas, darah dari para pejabat dan bangsawannya sendiri. Ia mengundang 9 anggota kabinet terdekat ke perjamuan khusus. Mereka yang hadir adalah Menteri Keuangan, Pertahanan, Hukum, Pertanian, Agama, Pendidikan, Perdagangan, Kesehatan, dan Perhubungan. Ke-9 orang itu dengan wajah penuh ketakutan yang disembunyikan di balik senyum palsu, datang memenuhi undangan maut tersebut. Di ruang makan megah berbalut permadani merah darah, Raja Berekor duduk di singgasananya. Ia mengenakan jubah emas yang mengilap, menyembunyikan ekor panjangnya yang melambai perlahan di balik kursi. Para menteri berdiri gemetar di bawah kilauan lilin yang redup. Tak ada musik malam itu, hanya suara langkah pelayan yang bergema di antara tiang-tiang batu. Raja Berekor mengangkat cawan anggurnya tinggi-tinggi, dan dengan senyum penuh arti berkata, "Malam ini, aku mengundang kalian untuk permainan terakhir." 9 menteri itu saling melirik, ketakutan menggantung di mata mereka. Sang Raja melanjutkan, "Setiap dari kalian akan mendapat teka-teki. Barang siapa mampu menjawab dengan benar, akan mendapat hadiah besar. Barang siapa gagal, akan menjadi hidangan utama." Suasana menjadi tegang, napas tertahan di udara. Para menteri tahu malam ini bukan sekadar permainan biasa. Namun siapa yang berani menolak? Menolak berarti kematian seketika di tangan raja yang gila. Satu persatu, teka-teki diajukan. Itu rumit, penuh jebakan, dan jawabannya tersembunyi di balik logika yang bengkok. Menteri Keuangan, dengan keringat mengucur deras, menjawab salah. Raja Berekor tersenyum puas, dan dengan satu isyarat tangan, menteri itu diseret keluar ruangan, ceritanya menghilang di kegelapan. Para menteri lain semakin gemetar, hati mereka berdegup tak karuan. Mereka tahu, tak ada yang benar-benar bisa selamat dari jamuan iblis malam itu. Teka-teki berikutnya dijawab dengan gugup oleh Menteri Pertahanan. Kata-katanya bergetar, lidahnya keluh, pikirannya kosong karena ketakutan. Lagi-lagi jawabannya salah. Raja Berekor berdiri dari singgasananya, menghampiri, dan dengan kuku panjangnya yang tajam, menorehkan garis di leher sang menteri sebelum menyerahkannya pada juru masak kepercayaannya. Aroma darah segar menguar di udara, membuat lidah raja semakin berliur. Para menteri yang tersisa hanya bisa berdoa dalam hati, meski mereka tahu doa tak akan menyelamatkan mereka. Malam itu menjadi pertunjukan mengerikan. Satu persatu, para menteri gagal menjawab teka-teki yang diberikan. Beberapa mencoba merayu, memohon belas kasihan, bahkan berjanji menyerahkan harta kekayaan mereka. Tapi Raja Berekor, yang hatinya telah membatu, tak bergeming. Baginya, tidak ada harta yang lebih berharga daripada rasa takut dan daging segar. Ia ingin merasakan nikmat tertinggi, memakan orang-orang terdekatnya sendiri, yang selama ini pura-pura menghormati namun sesungguhnya membencinya diam-diam. Menjelang dini hari, hanya satu menteri yang tersisa, Menteri Pendidikan, seorang pria tua berhati bijak. Dengan suara tenang, ia menjawab teka-teki sang raja dengan tepat. Raja Berekor tersenyum, kali ini bukan karena puas, melainkan karena kecewa. Ia tak bisa memangsa orang ini. Namun sebelum melepasnya, ia berbisik di telinga sang menteri, "Kau boleh hidup, tapi dengan harga mahal. Setiap malam, kau akan tidur dalam ketakutan, menunggu saat aku datang menjemputmu.
Menteri pendidikan itu berlari keluar dari istana malam itu juga, meninggalkan kemewahan dan jabatan. Ia hidup bersembunyi di pelosok desa, menyamar sebagai petani biasa. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang Raja Berekor, tentang ekor panjang yang melilit lehernya, tentang mata merah yang mengintai dari balik bayang-bayang. Dan benar saja, dalam waktu beberapa bulan, ia ditemukan mati tergantung di sebuah ladang sepi, dengan ekspresi ketakutan membeku di wajahnya. Setelah kejadian itu, Raja Berekor merasa kekuasaannya tak tertandingi. Ia duduk di singgasana yang kini kosong dari penasihat-penasihatnya. Hanya ada keheningan yang menemani, dan suara langkah pelayan yang berjalan di atas lantai marmer. Ia tertawa sendiri, merasa dirinya dewa yang berhak menentukan hidup dan mati. Tak ada lagi yang berani menatap matanya, tak ada lagi kata-kata peringatan atau nasihat. Dunia telah menjadi tempat sunyi di mana satu makhluk berkuasa atas segalanya. Namun, semakin banyak manusia yang disantapnya, semakin aneh pula perubahan pada tubuh Raja Berekor. Kulitnya yang semula berkilau mulai menebal, kasar seperti kulit hewan. Matanya membesar dan memerah, seolah-olah haus darah yang tak pernah terpuaskan. Ekor di punggungnya tumbuh makin panjang, berdenyut seirama dengan jantungnya. Setiap malam ia bermimpi berlari di atas padang berbatu, mencabik tubuh-tubuh manusia, terbangun dengan liur menetes dari mulutnya yang kini memperlihatkan taring-taring tajam. Di luar istana, rakyat yang tersisa mulai berbisik-bisik, membicarakan raja mereka yang menjadi monster. Desa-desa sepi, ladang-ladang terbengkalai, karena rakyat takut keluar rumah saat malam menjelang. Beberapa orang yang memberanikan diri mencari keadilan ke istana, tak pernah kembali. Belitung, yang dahulu makmur dan penuh kehidupan, kini berubah menjadi tanah hampa, ditinggalkan oleh semangat dan harapan. Langit pun seolah turut berkabung, memayungi tanah itu dengan awan kelabu. Raja Berekor tidak peduli. Ia hidup dalam dunia kecilnya sendiri, dunia yang penuh rasa haus darah dan kesombongan. Ia berbicara dengan bayang-bayang, berdebat dengan angin, seolah-olah seluruh istana masih ramai dengan pejabat dan pelayan. Setiap malam ia mengadakan jamuan kosong, mengangkat cawan ke udara, bersulang dengan kursi-kursi kosong. Dalam hatinya, ia percaya bahwa kekuasaan absolutnya adalah bukti bahwa ia memang lebih tinggi dari manusia biasa. Namun kesunyian itu perlahan merenggut kewarasannya. Tanpa lawan, tanpa tantangan, hidup kehilangan rasa. Raja Berekor mulai merasa gelisah. Nafsu makannya berkurang, rasa daging manusia yang dulu nikmat kini hambar di lidahnya. Ia mencoba berbagai cara untuk menghidupkan kembali gairahnya, berburu sendiri di hutan, memaksa pelayan bertarung mati-matian hanya untuk hiburannya. Tapi semua itu hanya memberi kesenangan sesaat, sebelum kehampaan kembali membungkus hatinya. Pada suatu malam yang kelam, Raja Berekor berdiri di puncak menara tertinggi istana. Ia memandang jauh ke arah laut, ke arah di mana matahari biasa terbit. Tapi malam itu hanya kegelapan yang menyambutnya. Di kejauhan, terdengar gemuruh ombak dan desiran angin membawa bisikan aneh. Raja Berekor merasa sesuatu yang asing dalam hatinya, sebuah rasa yang hampir dilupakannya, kesepian. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hatinya sendiri, adakah makhluk lain yang masih bisa memahaminya? Jawabannya datang dalam bentuk mimpi. Dalam tidurnya, Raja Berekor bermimpi bertemu sesosok anjing tua, serupa dengan ayah biologisnya. Anjing itu berbicara dengan suara serak, "Kau telah melupakan asal-usulmu. Kau bukan manusia, bukan pula hewan. Kau adalah kutukan yang dilahirkan dari keserakahan dan pengkhianatan." Raja Berekor terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, bulu kuduknya meremang. Mimpi itu membekas dalam pikirannya, menusuk lebih dalam daripada semua jeritan korban-korbannya. Sejak malam itu, bayangan anjing tua itu selalu mengikuti Raja Berekor.
Ia melihatnya di pantulan kolam, di balik tiang istana, bahkan dalam bayang-bayang malam. Anjing itu tidak menyerang, hanya memandangnya dengan mata penuh kecewaan. Setiap tatapan itu menghantui raja berekor, menggerogoti kewarasannya sedikit demi sedikit. Ia menjadi lebih mudah marah, menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya, namun bayangan itu tetap ada, tidak pernah pergi. Merasa dirinya dikhianati bahkan oleh pikirannya sendiri, raja berekor memutuskan untuk meninggalkan istananya. Ia berjalan seorang diri, membawa hanya tongkat dan jubah lusuh, meninggalkan singgasana emas yang kini berdebu. Ia menapaki jalanan berbatu, melewati hutan yang dulu pernah menjadi tempat perburuan manusia. Ia berharap menemukan sesuatu, entah apa, yang bisa menghapus kutukan yang melekat dalam darah dan dagingnya. Tapi yang ia temukan hanyalah kesunyian dan bayangan dosa. Hari berlalu tanpa arah. Raja berekor kini tampak lebih seperti binatang daripada manusia. Tubuhnya membungkuk, jalannya menyeret, suaranya berubah menjadi geraman rendah. Rakyat yang masih bertahan di desa-desa menganggapnya sebagai makhluk jadi-jadian. Anak-anak dilarang keluar rumah bila malam tiba, dan para pendeta desa mengadakan upacara kecil-kecilan untuk mengusir roh jahat yang dipercaya berkeliaran. Namun tidak ada yang benar-benar bisa menghapus keberadaan Raja Berekor dari tanah Belitung. Pada suatu malam, ketika bulan berwarna merah darah menggantung di langit, Raja Berekor tersesat di sebuah lembah sunyi. Di sana berdiri sebuah pohon tua yang cabang-cabangnya melilit seperti tangan manusia. Di bawah pohon itu, ia melihat sosok berjubah hitam yang duduk tenang, seolah sudah menunggunya. Sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tidak memiliki mata, hanya dua lubang hitam kosong. Suara yang dalam dan berat berbicara, "Kau mencari akhir, wahai anak kutukan." Raja Berekor tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, merasakan hawa dingin yang keluar dari sosok itu, menusuk hingga ke tulang. Sosok berjubah itu melanjutkan, "Tak ada pengampunan bagi yang mengkhianati kodratnya. Kau lahir bukan dari cinta, melainkan dari dosa dan keserakahan. Kau memilih jalan darah, maka darah pula yang akan mengakhiri perjalananmu." Raja Berekor merasakan lemas di kakinya, seakan beban dari seluruh kejahatannya kini benar-benar menindihnya. Sosok berjubah mengulurkan tangan keriput ke arah Raja Berekor. Dalam genggamannya, muncul sebuah belati yang terbuat dari tulang. "Ambillah. Akhiri penderitaanmu. Atau kau akan terus menjadi bayangan, dilupakan namun terus membusuk di dunia yang tak lagi mengenal namamu," ucap sosok itu. Raja Berekor menatap belati itu lama sekali, hatinya bertempur antara rasa takut dan keinginan untuk lepas dari kutukan. Dalam diam, ia mengambil belati itu dengan tangan gemetar. Namun saat ia hendak menusukkan belati ke dadanya sendiri, ekornya, yang kini sudah sebesar lengan orang dewasa, melilit tangannya. Tubuhnya memberontak melawan kehendaknya sendiri. Ia meraung kesakitan, berputar-putar di tanah seperti binatang luka. Sosok berjubah hanya menatap tanpa belas kasihan. Dari kegelapan di sekeliling pohon tua, terdengar tawa-tawa kecil, seperti suara anak-anak, mengejek, mencemooh, mengingatkannya akan semua yang telah hilang akibat kerakusannya. Raja Berekor akhirnya roboh, tak kuat lagi berdiri. Belati tulang itu terlepas dari tangannya, jatuh ke tanah berlumur darah. Sosok berjubah perlahan menghilang, diserap oleh bayangan pohon tua. Raja Berekor terbaring di sana, menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang mati. Udara malam membawa aroma tanah basah dan kehampaan. Tidak ada pahlawan yang datang, tidak ada penyelamat, tidak ada yang peduli. Ia sendirian, sebagaimana ia telah memilih jalannya sendiri. Beberapa hari kemudian, sekelompok pengembara menemukan jasad Raja Berekor di bawah pohon itu. Tubuhnya kaku, namun di wajahnya tergurat ekspresi aneh, antara ketakutan dan kelegaan.
Di sekitarnya, tanah menjadi hitam seperti terbakar, dan di pohon tua itu tumbuh akar baru yang menyerupai bentuk ekor. Penduduk yang mendengar kabar itu percaya bahwa roh raja berekor terperangkap di dalam pohon itu, selamanya menanggung dosa-dosanya. Sejak saat itu, lembah tersebut dikenal sebagai lembah kutukan. Tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi saat malam tiba. Kadang-kadang saat angin berhembus kencang, terdengar suara raungan panjang yang keluar dari lembah itu, seolah-olah seseorang masih mencoba melepaskan diri dari belenggu abadi. Pendeta-pendeta tua memperingatkan generasi baru, jangan sekali-kali membiarkan keserakahan dan keangkuhan menguasai hati, atau kutukan serupa akan terulang. Legenda Raja Berekor terus diceritakan dari mulut ke mulut di Belitung. Ia menjadi contoh buruk, sebuah peringatan yang mengakar dalam budaya setempat. Banyak anak-anak yang tumbuh besar dengan kisah ini, diajarkan untuk menghormati asal-usul mereka, menjaga rasa syukur, dan tidak mempermainkan kodrat alam. Kisah ini juga membuat orang lebih berhati-hati terhadap tanda-tanda keanehan, agar tidak ada lagi raja yang lahir dari dosa dan menghancurkan dunia di sekitarnya. Sementara itu, istana tempat Raja Berekor pernah berkuasa dibiarkan runtuh oleh waktu. Reruntuhan itu kini ditumbuhi semak belukar, dihuni oleh hewan liar, dan menjadi tempat yang dihindari oleh semua orang. Kadang petualang yang berani akan mendekat, tetapi selalu pulang dengan cerita tentang suara aneh, bayangan yang bergerak sendiri, dan perasaan diperhatikan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Kerajaan itu telah menghilang, ditelan bumi, hanya meninggalkan cerita pilu. Begitulah akhir kisah Raja Berekor, makhluk malang yang lahir dari pelanggaran, hidup dalam darah, dan mati dalam kesepian. Ia mungkin telah lenyap dari dunia nyata, tetapi namanya abadi dalam kenangan yang penuh peringatan. Belitung belajar dengan cara yang pahit bahwa takdir yang menyimpang dari kehendak alam selalu membawa kehancuran. Sekian kisah Raja Berekor dari Belitung, semoga kita dapat memetik pelajaran dari cerita tersebut. Dari kisah Raja Berekor, kita belajar bahwa keserakahan, pengkhianatan terhadap kodrat, dan keangkuhan yang tak terbatas hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Sesungguhnya, kekuasaan tanpa belas kasih hanyalah jalan menuju kehancuran. Manusia yang melupakan asal-usul dan rasa syukur akan mudah tersesat dalam ambisi buta, hingga akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.